Halo, balik lagi ke Santekno. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan unit test. Tapi kalau sekarang itu lebih ke yang namanya benchmark. Itu bagaimana kita melihat satu function itu bisa bekerja dengan kecepatan berapa gitu. Jadi function ini memiliki Eee, kekuatan atau berapa kecepatan dari seberapa seberapa cepat gitu si function kita ini apabila kita akses dengan berjuta-juta data gitu atau berjuta-juta akses di dalam function ini. Nah untuk, caranya itu sama di sini juga dibuatkan di dalam file main.test, tetapi ada yang berbeda yaitu kita tulis sendiri gitu. Misalkan benchmark. Nah, kalau di dalam eh, VS Code itu udah di disiapkan gitu. Jadi tinggal kita tap, terus kalau misalkan pengen tahu di sini benchmarknya untuk apa? Benchmark untuk average misalkan, average. Oke. Lalu nanti kita buat di sini for gitu. For i udah 0, terus i kurang dari b n, lalu i plus plus. Nah ini kita looping gitu ya datanya, terus kita akses nih average-nya. Average misalkan kita buat datanya dulu deh. Datanya itu kita buat seperti ini. Float 32 10 sama 10. Nah, kayak gini jadi tinggal kita masukkan. Nah, ini yang pertama. Satu lagi yaitu kita buat benchmark untuk yang ganjil genap. Benchmark function benchmark. Nah, benchmark apa namanya? Di sini ganjil genap. Nah, untuk loopingnya sama seperti ini. Nah, tapi untuk inputnya ini misalkan dibuat random integer, dan ininya average-nya diganti ke ganjil genap random integer. Nah, gini misalkan ya. Oke, kita jalaninnya seperti biasa. Kalau di VS Code udah support, tinggal klik yang di sini nih, klik, maka dia akan bekerja nih, langsung menjalankan. Nah, di dalam infonya bisa kita tahu bahwa di sini untuk mengexecute gitu ya, mengexecute berapa ini. Nah, 304 juta ya, 304 juta execution. Ini fungsi ini membutuhkan waktu rata-ratanya yaitu 4 nanosecond ya ini. Nanosecond ya untuk menjalankan di satu fungsi ini aja nih. Fungsi average ya. Jadi cukup cepat berarti untuk ngeproses di 304 ya, 4 juta itu dibutuhkan si function ini cuman 4 nanosecond.
4 nanosecond. Oke. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan, server ya, misalkan dijalaninnya di server mana. Nah, kalau di sini berarti di lokal, kalau di lokal berarti disesuaikan dengan laptopnya. Kalau laptopnya misalkan ada berapa core, itu mempengaruhi juga. Oke, terus satu lagi misalkan yang ganjil genap apakah berapa? Nah, kalau ganjil genap dia bisa memproses 6 oh ini beda ya. Oke, 6 juta. 6 juta data, 6 juta proses ya, 6 juta kali, 6 juta kali diproses. Nah, itu rata-rata itu 17,47 nanosecond per satu execute-nya gitu. Rata-rata ya. Jadi masih cukup cepat lah. Masih cukup cepat yang dibutuhkan untuk mengeksekusi function si ganjil genap. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk mengetes function kita itu memiliki kecepatan atau rata-rata dari execution-nya. Nah, agar kita juga nggak terlalu lama. Misalkan kita membuat satu function itu jangan sampai terlalu slow gitu, sehingga mempengaruhi lagi ke service kita kan. Misalkan kalau kita pengen buat satu endpoint API, REST API, sedangkan si function itu ternyata sangat lama sekali karena pemrosesan datanya mungkin terlalu banyak menyimpan data di dalam memori, terus perpindahannya pun banyak gitu, sehingga nantinya si service kita akan memiliki latensi yang tinggi. Apa itu latensi? Berarti respon time terhadap data gitu. Saat kita request, nunggu beberapa menit, lalu kita akan balikin lagi data. Nah, itu adalah biasanya respon time. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kalau misalkan kita membuat API REST, yang mana API REST itu kan tidak boleh lebih dari 1 second lah ya. 1 second atau 2 second. Ya kalau udah 2 second, 3 second itu dalam satu API tidak baik. Bukan tidak baik karena user bakalan nunggu gitu. User bakalan nunggu 3 second untuk mengeluarkan datanya. Which is itu tidak baik ya untuk user experience-nya gitu. Oke, ini adalah contoh kita membuat benchmark dari function unit test kita. Jadi jangan lupa lihat juga di video sebelumnya, yaitu bahas tentang unit test, dan jangan lupa juga like dan subscribe di channel Saintekno ini. Thank you teman-teman.